Nama saya William Thomas Lirik. Status saya tokoh pemerhati pendidikan kebudayaan. Pekerjaan saya adalah petani. Alamat tempat tinggal saya Desa Abusur, Kecamatan Pulau Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya. Jadi begini Bang, Benteng Delet Saven adalah sebuah upaya dari penjajahan, dalam hal ini VOC, untuk perluasan ekspansi kekuasaannya. Jadi dulunya kita kenal dengan istilah adanya residensi Banda, di mana pemerintahan di Maluku ini untuk sementara pada zaman VOC itu berkedudukan di Pulau Banda. Pada tahun 1630, oleh residensi Banda, dilaksanakan ekspansi atau perluasan kekuasaan. Salah satu bagian dari Selatan Daya, termasuk Pulau Kisar ini, belum dijangkau oleh VOC saat itu. Oleh sebab itu ada kegiatan kerjasama antara penjajah dalam hal ini VOC dengan Selatan Daya, dan lokusnya di Pulau Kisar, Yotowawa Daihuli. Itu lokusnya. Oleh sebab itu, oleh VOC dibuat kontrak kerja yang dalam bahasa Belanda disebut kontrak kerja buren atau petani. Dalam hal ini petani kelapa. Dan Bang bisa lihat mungkin bekas-bekasnya masih ada di Pulau Seram sana. Jadi dari situ 1630 maka kerjasama ini sudah mulai dijalani. Nah, ada semacam upaya supaya penjajah ini tetap ada di Pulau Kisar. Oleh sebab itu, atas prakarsa VOC harus dibangun sebuah benteng. Maka masyarakat diarahkan dan dikirim 123 serdadu, 123 serdadu untuk datang di Selatan Daya sini. Dan bersama dengan masyarakat untuk membangun sebuah benteng pertahanan. Yang sekarang kita lihat, yang puing-puingnya ada di Desa Kota Lama, yaitu Benteng Delet Saven. Jadi benteng itu, kalau dilihat dari segi manfaatnya, dia sekaligus merupakan pusat pemerintahan dan pusat pertahanan. Jadi dulu, ini dalam sebuah upaya untuk perluasan kekuasaan oleh VOC. Ya. Kalau Bang lihat, postur benteng itu memang kecil sekali, ya. Tapi catatan dan hal konteks nyata adalah dia dijadikan pusat pemerintahan. Dan oleh orang Selatan Daya disebut Ilwawarah wa Ornanaru, atau pusat pemerintahan Selatan Daya. Jadi dia dari Kisar sampai di Pulau Babar, Kepulauan Babar. Memang dilihat secara kasat mata tidak masuk akal. Tapi kenyataan yang dimanfaatkan adalah pusat pemerintahan. Sampai ke zaman Orde Lama, Orde Baru masih lagi diakui. Sampai Orde sekarang orang masih akui bahwa lokus pemerintahan Selatan Daya dulu itu ada di Pulau Kisar. Dan bekasnya Benteng Delet Saven itu. Cuma saya sebagai seorang tokoh dan pemerhati menyesal tidak dipeduli oleh pemerintah. Maka dia terlantar sampai saat ini. Kenapa harus di bukit? Strategi tempo dulu, kolaborasi antara penduduk asli setempat dengan VOC, khususnya penduduk asli setempat, mereka memilih perbukitan untuk tempat pemukiman. Kalau di sini, dan bahkan di jajaran Maluku ya, dikenal dengan negeri-negeri lama atau desa-desa tua. Nah, ketika VOC datang yang seperti saya gambarkan tadi, dan membangun benteng bersama dengan masyarakat Selatan Daya di Pulau Kisar, maka dipilih tempat yang paling strategi adalah Arleher, Desa Kota Lama, yang sekarang bekas benteng ada itu. Sehingga dari analisa kebersamaan untuk berbaur dengan masyarakat lokal atau pribumi, dalam hal ini ada satu desa, yaitu Desa Wonreli. Sehingga sebagai mitra atau klien untuk saling mendukung. Ya saya dalam konteks luas, saya saling mendukung dalam konteks luas untuk pengembangan pulau ini dan misi Selatan Daya ini. Sebab itu Bang dong lihat, benteng itu ada di Kota Lama, dan negeri Wonreli ada di perbukitan juga. Kalau desa lain, untuk maklum Babang dorang bahwa di Kisar ini, kekerabatan ini ada dalam sebuah keutuhan.
dalam konteks tradisi. Jadi 9 desa di Pulau Kisar ini semua punya hubungan dengan desa Wonreli. Semua desa. Ambil contoh desa saya, Kota Lama, punya hubungan dengan Wonreli yang disebut Mokwarai, Mokwalkerana, jalur utara dan jalur selatan. Tidak bisa dilepas pisahkan. Kalau pendiriannya sesuai cerita, tuturan, ya menurun sampai diri saya, bahwa arsiteknya dari Belanda, ya, dari Belanda, sedangkan pekerjaannya dikerja secara rudi, ya, kerja secara rudi, dan catatan sejarah bahwa ketika kerjakan itu benteng yang diletakkan batu bermula pada tanggal 11 Juli 1665, kurang lebih 119 orang yang meninggal. Sepanjang 3 tahun ya, dari 65 dan diresmikan 68, dimanfaatkan 68 benteng itu. Pemerintah pada zaman setelah Indonesia merdeka, ya, kan belum adanya balai-balai desa, ya, pada semua desa. Oleh pemerintah setempat, dalam hal ini Desa Kota Lama, di dalam benteng itu dibuat balai desa sesuai dengan ketentuan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79. Dibuat balai desa, dan mungkin Bang masih lihat yang sekarang ada rumah di dalamnya itu. Nah, tapi oleh kami, saya sebagai seorang tokoh dan pemilik negeri itu, sudah dianulir, jadi itu bukan lagi balai desa, tapi gedung situs budaya. Museum desa ya, museum desa. Namun belum terisi. Nah, kemudian yang bisa saya ceritakan adalah waktu kerja benteng itu adalah melibatkan semua masyarakat Selatan Daya. Ya, mulai dari Kisar sampai ke Pulau-Pulau Babar ya. Bicara tentang pusat pemerintahan, memang lokus penyelenggaraan pemerintahan dan pertahanan ada di tempat itu. Sedangkan ada gedung-gedung khusus, tapi dia masih bersifat lokal ya, tradisional. Ambil contoh, jarak kurang lebih 200 meter ya, 100 lebih sampai 200 meter. Di bawah Masjid Al-Muhajirin, ada lokasi yang sekarang ada bangunan belum selesai. Dulu di situ dibuat semacam camp ya, untuk penampungan serdadu ya. Tapi dijilat oleh api, dan puing-puingnya yang sekarang ada bekas bangun gereja baru, kemudian gedung sekolah, dan ada masih kosong sebagian besar. Jadi situ sebagai camp untuk mengantisipasi membeludaknya serdadu atau tenaga yang begitu banyak. Kemudian yang kedua, tadi mungkin Bang ada bertanya, kok sekecil itu bisa dipakai pusat pemerintahan dan pertahanan? Saya gambarkan sedikit sebagai seorang tokoh dan pemerhati budaya. Saat itu pusat pemerintahan Selatan Daya atau Witwatersrand itu, Kepulauan Selatan Daya itu ada di Pulau Kisar, dalam hal ini Wonreli. Tapi dibentuklah pos-pos pembantu. Ya. Antara lain pos Wetar berkedudukan di Iluwaki, pos Leti di Serwaru, kemudian pos Moa di Tonuawan, dan seterusnya sampai dengan pos Babar di Pulau Babar di Tepa.